akses ini kan ada rekaman mata kuliah macam-macam itu. Ini di sini nih, saya punya dari bimbingan tes ada, terus skripsi ada, ngantar statika matematika, ini semua mata kuliah ada ini. Tapi ya karena ini ada editan, jadi ya kadang jelek, kadang bagus itu tergantung koneksi. Kadang lupa saya nggak kehidupan mic-nya, jadi nggak ada suaranya. Ya udah pokoknya yang penting saya upload, tapi bisa dilihat minimal ini. Jadi ini berbagai mata kuliah yang sudah sempat saya rekam itu. Nanti bisa di habis ini kan biasanya saya pulang nanti kalau sudah ini rekamannya saya upload ya. Untuk mengingat kembali kalau yang mungkin tugasnya apa, disuruh apa. Nah, biasanya bimbingan skripsi juga gitu kan, lupa saya kasih order apa, nanti ketahuannya di ini kan. Ya ada yang kadang nyatet tapi kan enggak juga. Nah makanya nanti bisa dilacak di sini tuh di yang jadi memang isinya cuma isinya ini mata kuliah gitu. Ini untuk ulangannya terus nah apa materinya adalah yang nanti akan saya pakai ini mungkin saya langsung dari slide-nya aja dulu nanti baru saya akan masuk ke bukunya. Mana tadi model ini mana S1 nah S2 ya. Ini kan mata kuliah saya banyak jadi ganti-ganti kadang saya. Ini saya sengaja menggunakan buku yang ini karena saya ada kemungkinan ada kalau yang belum pernah, yang sudah pernah pakai R siapa? Ya R offline, yang tapi R yang cloud mesti belum. Aduh, ini R offline mungkin sudah, yang lainnya belum. Ya, tapi gampang belajarnya. Sekarang zaman kayak gini di YouTube aja ada kan tutorialnya itu. Dan buku ini juga nanti akan dengan memperlihatkan juga semua komputasinya pakai R, jadi tinggal ikutin aja. Itu. Oke, jadi model linear yang saya akan pakai ini adalah yang with R. Ini buku tahun 2009, jadi ya masih lumayan baru. Jadi nanti di kuliahan ada materi kuliah. Ini kalau hari perdana kayak gini, setting untuk laporannya pakai LaTeX tadi, terus untuk komputasinya pakai R, sebenarnya pakai Google Sheet juga boleh. Tapi kalau ini kayaknya lebih enak pakai package ini ya, karena nanti ada library-nya, tinggal mungkin lebih cepat itu. Tugas mingguan, jadi nanti setiap kuliah mesti ada tugas. Terus ya kalau ada quiz ya, tapi ada presentasi. Jadi setiap nanti awal kuliah, misalnya minggu depan, dimulai dengan presentasi masing-masing sekali. Juga misalnya nanti setelah hari ini kuliah, kan kita sampai jam 4, kok selesai setengah 4 materi yang saya berikan. Maka nanti sisa waktunya bisa dipakai untuk presentasi juga, yaitu yang hari ini kita bahas itu. Kita praktekkan langsung gitu. Terus UTS, nanti UTS nanti ada tugasnya juga. UTS-nya 2 jam, tugas UTS-nya 24 jam. Jadi setelah selesai ujian langsung nyambung 24 jam itu. Jadi namanya tugas UTS. UAS juga sama, terus tugas UAS itu. Nah nanti adalah untuk di buku ini dimulai dari ini. Sebelum memulai ini nanti apa sih yang harus dipersiapkan untuk belajar model linear itu. Terus tentang datanya itu. Pada analisis data kan harus data analisisnya apa sih? Biasanya sih sekarang ini ada deskriptif lah itu. Terus bagaimana mulai kita kapan menggunakan regresi analisis itu. Ya terus sedikit historinya tentang model linear. Model linear berarti model yang kemungkinan bisa juga belum sesuai ya. Namanya linear, hubungan antar ini sekarang banyak yang nggak linear. Itu urusannya nanti namanya non linear model. Tapi di kuliah ini kita khusus yang linear model. Nah otomatis di sini butuh matriks kan ini. Untuk estimasi beta nanti pakai ini banyak notasi matriks. Makanya nanti ingat-ingat kembali matriksnya. Otomatis komputasinya ya banyak pakai matriks kan di situ. Terus mengestimasi parameternya nanti, karena setiap model mesti ada parameter tidak diketahui. Metodenya bisa di square. Maka nanti kita akan menghitung dari dapat beta atau B. Terus untuk di sini karena terkait ini kita akan menggunakan ada Gauss
Markov theorem untuk ujinya, dan juga ada uji Colville untuk asumsi-asumsi, kadang gunakan ini. Terus nanti ada contoh, terus mengidentifikasi tentang yang tadi, yang contohnya seperti apa. Terus inferensinya nanti mesti lanjut abstraksi masif ada uji hipotesis, terus estimasi interval, itu kan nanti standar yang harus diinikan. Terus apa contoh yang ke dunia praktisnya. Terus asumsi ini, diagnosa asumsinya, itu checking asumsi, di errornya, terus melihat kemungkinan ada observasi atau data yang kayak outlier lah itu. Terus juga terkait struktur modelnya. Nah ini kalau sudah mulai dengan prediktor, itu tadi yang kayak regresi itu kan sudah menggunakan prediktor. Nah nanti di sini mungkin kadang kita membutuhkan sampai generalized least square atau weighted least square untuk keadaan tertentu itu. Kalau tadi kan hanya least square saja. Terus akhirnya juga kita kalau ada yang tadi ada outlier, regresi apa yang robust terhadap itu. Terus kadang kita perlu juga melakukan transformasi pada responnya atau pada prediktornya. Jadi yang sudah pernah belajar regresi siapa? Mungkin D1 ya, yang statistik sudah. Kalau yang matematik belum ya? Sudah juga regresi. Di pendidikan mungkin ya, iya kan ya, karena untuk keperluan skripsi kadang pakai statistik kan itu. Nanti ada seleksi variabel kan kalau di apa punya prediktor banyak, mana yang signifikan. Kadang. Terus untuk asumsi tertentu kita butuh mungkin sedikit metode, wedge regression itu kalau pada keadaan tertentu yang asumsi dilanggar itu kadang nanti kita sampai ke sana. Nah ini adalah beberapa untuk aplikasinya, ini banyak yang ke berbagai bidang ya, karena buku ini. Terus juga akhirnya kita ke analisis kemungkinan kalau ada missing data. Jadi kalau kita datanya nggak lengkap gimana, harus melakukan apa. Ini bisa juga kita melakukan analisis apa, variansi, analisis kovariansi. Itu juga masih ininya model linear, tidak cuma regresi ya. Terus juga kalau kita mempunyai yang dua arah, bisa two-way ini, bisa juga kita melihat ke faktorial design. Nah, buku sebenarnya sampai 16, mungkin yang ini kita cuma sampai ini aja, karena yang sebenarnya kita ada mata kelas satu lagi namanya rancangan percobaan. Ini yang ini nanti sebenarnya, nah rancangan percobaan ada yang ngambil? Oh, dan ini tadi ketemu saya nanti setelah UTS, ya, bagiannya setelah UTS. Ini kan Pak Zul kan, bukunya pakai buku digital atau buku beneran? Belum ketemu tuh. Oh ya, ini minggu pertama ya. Kalau hari Rabu jam 1 kalau salah. Iya siang kan? Rabu jam 1 itu. Maka dari ini dengan apa Pak Suduru di depan. Karena kita lagi agak apa? Jadi nanti saya kebagian di belakangnya itu. Itu Rabu jam 1 ya. Ini nanti juga akan ketemu tentang kalau di sana lebih ke experience design, tapi nanti modelingnya kan ya masih gunakan yang linear. Maka di sini saya hanya sampai yang ini aja. Tapi nanti kalau yang sekarang ambil itu ya lanjut di eksperimen desain kan juga sampai nanti harus memodelkan ininya dengan model ini. Oke, nah bukunya ini kalau ini juga tadi ya babnya. Ya, mungkin tadi ya dari sini dulu. Jadi yang mungkin untuk pertama dilihat apa? Jadi statistik itu mungkin kalau bahasa ininya kayak berada ya, menyelesaikan masalah kalau bisa tanpa masalah. Gitu. Makanya orang statistik selalu bisa menyelesaikan masalah. Tapi biasanya mereka bukan apa data. Gitu. Jadi ciri khas orang apa statistik adalah dia nggak mau menyelesaikan masalah tanpa ada data. Jadi dia selalu kalau ada masalah coba kita
collect data, baru dan mirip kayak apa? Kayak polisi di barang bukti dulu gitu. Atau pengadilan itu nyari saksi-saksi bukti-bukti, jadi dia akan memutuskan. Nah di statistik selalu apa? Saat problem yang harus ada masalah dulu apa, terus mulainya dilanjut dengan saya cari data apa. Ya tadi saya kan sudah melakukan statistik kan itu. Saya punya masalah kan, ini mau ngajar model ini seperti apa? Nah, yang dapat variasi kan, backgroundnya ada yang statistik, Pak Tarno ya, iya, adanya kan sama ininya Budani itu di sini itu S3-nya dua-duanya. Nah itu jadi sudah statistik, tapi yang pendidikan kan juga pernah pakai statistik, iya kan? Jadi yang misalkan sudah mulai ada ini kan terhadap terkait statistik. Nah, jadi nanti bisa kita start dari yang mungkin apa? Kadang mau ini langsung analisis yang paling kompleks, yang nggak usah dulu lah. Biasanya statistik dari yang paling sederhana dulu cara berinya. Dari situ ternyata kurang memuaskan, baru kita naikkan metodenya itu lah. Itulah kenapa jadi perlu ada S1, S2 sampai ada S3 harapannya kan dia berarti metodenya terus itu. Dan sampai sekarang pun statistik selalu masih memproduksi metode-metode baru. Itu. Tapi yang menyiapkan metode nggak selalu orang sendiri. Ini di buku ini nanti ada orang geologi, orang ini juga dia. Karena siapapun yang membutuhkan itu lama-lama dia berpikir untuk itu. Jadi tidak selalu statistik itu dikembangkan oleh statistik. Mungkin kalau matematik mayoritas dihasilkan dari orang matematik, tapi kalau statistik bisa saja dihasilkan dari orang bukan statistik. Malah di banyak sejarahnya kebanyakan melalui dari ada orang-orang biologi itu. Dan ini salah satu statementnya Albert Einstein ini menarik juga ini kan. Jadi the formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill. Jadi orang kalau punya masalah, sebenarnya yang paling penting itu bukan solusinya dulu, tapi bisa merumuskan masalahnya enggak sih? Kamu punya masalah apa sih? Pokoknya saya punya masalah. Iya masalahmu apa gitu kan? Wah pokoknya banyak, hanya kayak gitu nyebutnya kan. Nah itu orang, tapi kalau sudah bisa merumuskan masalahnya, maka otomatis nanti akan bisa mulai cari. Untuk cari solusinya, caranya maka katanya Einstein ini yang penting adalah kalau kita punya masalah kita bisa. Makanya kalau di skripsi kan selalu ada apa? Rumusan masalah. Nah kadang bikin rumusan masalah jadi juga itu masalah sendiri nggak bisa-bisa. Jadi akibatnya kadang nggak jelas kan. Nah bagaimana akan mencari solusinya? Kalau rumusannya aja nggak jelas. Jadi. Nah ini dari Einstein mereka menarik untuk apa? Jadi perhatian. To formulate the problem, secara kita harus apa? To understand the physical world. Nah, ini statistician often work in collaboration with others and need something about the subject area. Jadi kalau berteman dengan orang kimia, ya kita berusaha lah kalau tentang kimia. Saya mungkin selama di statistik pernah dengan orang BMKG pernah, dari waktu itu dengan ada geografinya, dengan pertanian pernah, terus ya di sini ya yang mungkin yang sendiri ada, terus bidang karena apa? Mau tidak mau kita kadang, tapi kalau pada saat kita bergaul dengan itu, kita harus bisa memahami itu. Ya, dulu karena terkait BMKG, terkait climate-nya, dengan pertanyaan terkait apa? Waktu tanam, jadwal tanam itu. Sekarang kan bikin bingung itu. Kapan musim hujan mulai, kapan musim hujan berhenti itu. Ini menarik dulu saya pernah ini kan, bagaimana yang di, orang Jawa sudah punya namanya Pranoto Mongso itu. Itu kapan ini sudah, tapi sekarang jadi sudah mulai agak kacau itu. Maka waktu itu saya modifikasi dengan ininya bahwa ada perubahan. Nah, sebagusnya tiap tahun kan. Jadi supaya kayak ini kapan kira-kira kan hujan ini. Ini sudah Agustus biasanya kan kalau bahasa Jawanya kalau kan mulai akan gede sumber itu berarti mulai mau masuk musim hujan. Ini malah kayaknya puncak kemarau-nya mungkin nggak tahu di September atau Oktober. Bayangin kalau di kalender tadi yang Pranoto Mongso kalender tanamnya orang Jawa itu harusnya mulai ini siap-siap mau tanam itu karena air mulai akan datang. Nah inilah
Kadang maka orang statistik biasanya harus bergaul, jadi luas bisa harus ke sana kemari. Maka nanti di sini pun studi kasusnya nanti, karena biasa saya nanti pertama contoh soal dulu, kadang nanti ada soal, terus ada kontekstual. Kontekstual adalah Anda cari apa yang Anda suka itu. Pendidikan mungkin tentang pendidikan, misalnya ingin model linear apa sih kalau masih senang dengan pendidikan. Tapi kalau senang dengan misalnya biologi pertanian ya silakan nanti supaya apa? Ada ras ini bisa memahami tentang ini, understand the physical background-nya itu. Karena kita akan seolah-olah kolaborasi dengan bidang biologi, bidang pertanian atau bidang apa aja. Yang selalu di situ ada data berarti butuh orang statistik. Maka sering kan kalau orang pada ribut-ribut soal apa, datanya mana sih gitu mesti selalu ya. Nggak mungkin kita debat tanpa ada data. Maka selalu kalau televisi itu kalau pembukaan mau ada diskusi, beri tampilkan dulu gambar-gambar grafik kan itu. Ini kayak ini terus mulailah diskusi gitu. Terus setelah tadi untuk background apa dari problem itu juga apa Anda objektif terus mau apa? Kita mau ngapain sih? Gitu.